Hai semua, pemerintah Belanda berencana untuk menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada beberapa negara yang menjadi korban perbudakan di masa lalu, termasuk Indonesia. Rencana ini diungkapkan pada awal November 2022, di mana pemerintah Belanda akan meminta maaf secara terbuka pada Desember 2022. Belanda memiliki sejarah panjang perbudakan di wilayah-wilayah yang kini menjadi Indonesia, Afrika Selatan, Curaçao, dan New Guinea. Meskipun Belanda baru menghapus perbudakan pada tahun 1863, dampak dari masa lalu ini masih dirasakan hingga sekarang, terutama di wilayah-wilayah bekas koloninya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Dalam pernyataannya, Menteri Perlindungan Hukum Belanda, Frans Verwijn, membenarkan bahwa pemerintah akan menyiapkan dana sebesar 200 juta euro atau sekitar 3 triliun rupiah untuk mendukung proyek-proyek yang berkaitan dengan kesadaran sejarah perbudakan. Selain itu, akan ada tambahan dana sebesar 27 juta euro atau sekitar 417,69 miliar rupiah yang dialokasikan untuk pembangunan museum perbudakan. Langkah ini adalah bagian dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dialog Group on Slavery History, sebuah komisi yang dibentuk untuk mengkaji dampak perbudakan dan memberikan saran kepada pemerintah. Dialog Group on Slavery History menyarankan agar Belanda mengakui bahwa perbudakan yang terjadi antara abad ke-17 dan ke-19 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengakuan ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi para korban dan membantu memperbaiki pandangan masyarakat terhadap sejarah kelam tersebut. Rekomendasi ini diterima oleh pemerintah Belanda dan menjadi dasar untuk permintaan maaf yang direncanakan pada akhir 2022. Ini bukan kali pertama pemerintah Belanda meminta maaf atas tindakan masa lalunya. Pada tahun 2022, Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia atas kekerasan sistematis yang dilakukan selama masa perang kemerdekaan. Hal ini disampaikan setelah penelitian mendalam mengungkapkan berbagai kekejaman yang dilakukan oleh pihak Belanda. Permintaan maaf ini merupakan pengakuan resmi atas tindakan yang tidak manusiawi selama masa kolonial di Indonesia. Sebelumnya, pada tahun 2020, Raja Belanda, Willem-Alexander, juga menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia atas kekerasan berlebihan yang dilakukan oleh tentara Belanda setelah proklamasi kemerdekaan. Pernyataan ini disampaikan langsung di depan Presiden Joko Widodo saat kunjungan Raja Willem ke Indonesia. Raja Willem mengakui bahwa meskipun masa kolonial telah berakhir, luka dan duka yang ditinggalkan masih dirasakan oleh banyak keluarga di Indonesia. Lebih jauh lagi, pada tahun 2013, pemerintah Belanda secara resmi meminta maaf kepada keluarga korban pembantaian massal yang dilakukan oleh Kapten Westerling di Sulawesi Selatan antara tahun 1945 hingga 1949. Tindakan Westerling menyebabkan kematian puluhan ribu orang yang dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah Belanda pada waktu itu. Meski Westerling dianggap pahlawan oleh Belanda, ia tidak pernah diadili atas kejahatannya. Belanda tampaknya serius dalam memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Selain permintaan maaf, mereka juga memberikan kompensasi kepada para janda korban pembantaian Westerling. Sebanyak 10 janda di Sulawesi Selatan telah menerima kompensasi sebesar 20.000 euro atau sekitar 256 juta rupiah. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab atas penderitaan yang dialami oleh para korban selama masa penjajahan Belanda. Permintaan maaf dan kompensasi dari Belanda adalah langkah positif dalam memperbaiki hubungan antar negara. Meski tidak akan bisa menghapus sejarah kelam tersebut, setidaknya tindakan ini
menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Semoga dengan semakin banyak negara yang mengakui kesalahannya di masa lalu, dunia bisa menjadi tempat yang lebih damai dan saling menghargai. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.